Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Insan. Ustaz Alvin Waalaikumsalam. pun masuk apa barang nggih? Nah, ini kisah jangan. Nah ya, ini sudah nambah terus soalnya pesertanya. Biar Sipri. Dipastikan dia sudah gabung apa derengnya? Pak Nur Zaini. Jangan enggak kelihatan Pak Insan, ngeblur. Nah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Insan, ada Bu Anita, ada Mr. Ulum. Banyak anak-anak tapi tidak kelihatan gambarnya. Anak-anak tolong gambarnya di videonya dinyalakan karena untuk laporan bahwa kita ada pertemuan ya dengan komite. Nanti difoto Bu Anita ya, difoto semua. Iya, Pak. Jadi ini bukti fisik, ya tapi dinyalakan semua gambarnya semuanya. Nah ini ada siapa ini? Ada Zahro, kelihatan kan wajahnya, Mbak Zahro. Ada Salwa. Wah, Ustadz Alvin sudah masuk nih, Ustadz Alvin. Alhamdulillah. Ustadz Alvin sudah masuk loh. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Sudah masuk, Ustadz. Iya, sampun ini, Pak. Ya wis, semoga dimulai saja, enggak apa-apa. Ya. Ustadz Alvin sudah masuk itu. Oke. Alhamdulillah, habis ngimami di mana, Tar? Kok kelihatan segar, bugar. Oke. Ini karena Pak Nurja ini masih dalam perjalanan, MC-nya saya dulu ini. Nanti Ya, di anu dulu aja. Pak Insan, sebentar Pak Insan, coba backgroundnya coba diganti yang non saja, biar tidak blur. Tanpa background ya. Oke. Cobaan, karena kalau pakai background yang kelihatan bukan Pak Insan. Separuh Pak Insan yang kelihatan. Nah, Ustadz Alvin lengkap nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gini kelihatan ustadznya. Kalau kemarin seperti mahasiswa kemarin. Iya. Alhamdulillah. Saya tadi barusan lewat depan Man 2 barusan. Wah, Allah, kok enggak mampir, ada bakso enak di sini. Saya kebetulan khutbah di Masjid Ibnu Sina Jalan Veteran. Oh, dekat. Ya, ini barusan dibuka ini Al-Falah, baru sekarang Ustaz, baru dibuka. Iya. Alhamdulillah. Kemarin rencana mau ngajak mengisi di MAN ya, tapi ya kapan-kapan dijadwal lah. Kapan-kapan dijadwal. Ya. Kapan-kapan. Ya, sementara ini kan pakai ini terpadu ini, guru-guru terpadu dulu sementara selama PPKM. Ya nanti biar di jadwal, biar tambah ajos, biar tambah asip. Dimulai ya? Monggo dimulai. Ya, jam 400. Nanti kalau udah lebih 500 baru yang lewat YouTube. Monggo ini biar masuk dulu ruangan. Kita penuhi dulu ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandu Kota Malang, Bapak Muhammad Sultan BD, yang mulia Al-Sad Al-Mukarram Ustaz Alvin Sofi
Al-Hafidh, pengasuh pesantren Kriya Tilawah Malang, yang pada siang hari ini membersamai kita untuk ikut bersama-sama mendukung program Tahfidz MAN 2 Kota Malang. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah memberikan motivasi Qurani tausiah kepada Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kembali bisa bergabung bersama dengan kita semuanya, kepada para siswa semuanya. Bersyukur kita kepada Allah yang hari ini kita bisa pertemukan dalam keadaan semangat untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Semuanya semoga tetap semangat, sehat, dan senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Ta'ala. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru, wali murid mungkin yang mengikuti melalui YouTube, dan semua panitia dan yang tidak bisa saya berikan satu persatu. Marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita pada siang hari ini untuk bersama-sama bukti cinta kita kepada Al-Quran, bukti kita memuliakan Al-Quran dan orang-orang yang ahli Quran. Kita hadir bersama dalam forum YouTube Yum pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya yang tetap setia kepada syariatnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Dan semoga juga kepada para siswa semuanya dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin hadir melalui YouTube. Baik, acara kita pada siang hari ini adalah untuk sosialisasi dan motivasi dan sekaligus pengarahan program Tahfidz MAN 2 Kota Malang yang mohon maaf termasuk agak terlambat ya, kita memulai sudah semester ganjil ini sudah berjalan beberapa bulan. Ya, mohon maaf kepada para siswa juga kepada Bapak Kepala MAN 2 Kota Malang, karena emang kemarin di awal-awal program kita sudah merencanakan, tapi qadarullah semua pengelolanya tak ada masalah. Ya, saya sempat 2 pekan juga nggak bisa aktivitas dengan baik. Pak Nurdia ini juga ada kecelakaan, Bu Anita juga sempat orang tuanya, mertuanya juga dirawat. Jadi di tengah-tengah koordinasi tiba-tiba kita mandek koordinasinya, fokus pada kesehatan. Mohon maaf. Karena memang ada anak yang menanyakan kapan saat dimulai program tahfidz-nya. Sudah ngebet pengen salat tahfidz Ustaz Alvin ya. Ada yang sudah menanyakan. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada siang hari ini nanti program tahfidz kita akan berjalan dengan lancar. Ya, oleh karena itu untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini dan juga untuk selanjutnya, marilah kita buka dengan baca ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin, baik Bapak Kepala MAN 2 Kota Malang atas dukungannya yang sangat luar biasa, demikian juga dengan Bapak Ibu guru wali kelas dan semua Bapak Ibu guru yang telah ikut bersama-sama mendukung kelancaran program tahfidz untuk MAN 2 Kota Malang, dan juga kepada anak-anak para siswa semuanya tentunya. Dan pada siang hari ini alhamdulillah sudah bergabung atau masih ya, bukan sudah ya, masih bergabung 463 dan terus berjalan. Saya belum ngecek yang di YouTube berapa dari jumlah siswa, saya nggak hafal 1000 lebih ya, nanti biar mungkin itu sedikit laporannya. Semoga acara kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah. Dan untuk selanjutnya langsung saja acara pada siang hari ini yang pertama nanti setelah pembukaan tadi adalah sambutan dari Bapak Kepala MAN 2 Kota Malang. Kemudian nanti motivasi dari Ustadz Alvin Sofi, dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan akan dimoderatori oleh Ustadz Nurjaini, semoga nanti sudah bergabung. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pengarahan dan sosialisasi program tahfidz untuk para siswa semuanya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Muhammad Husnan Abror, MPD. Waktu kami persilahkan sebelumnya kepada dengan monggo. Terima kasih Pak Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya taati para alim, para ulama, wabil khusus Ustadz Alvin Syahid, sekaligus sebagai narasumber pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Waka, yang sangat saya banggakan pula para tim pengelola program tahfidz MAN 2 Kota Malang, dan yang paling saya banggakan anak-anak semuanya, siswa-siswi MAN 2 Kota Malang. Juga mohon maaf, mungkin ada wali murid yang bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan sehat terus. Terhindar dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum reda. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah mengikuti bersama motivasi khusus kepada Bapak Ibu guru oleh Ustadz Alvin. Dan sekarang juga kami undang beliau untuk memberikan motivasi terkait bagaimana mengawal ya adab terkait dengan Al-Quran. Wabil khusus dalam pengembangan program unggulan di MAN 2 Kota Malang, yaitu tahfidz. Anak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di MAN 2 Kota Malang, program unggulan banyak sekali, ada olimpiade, ada riset, ya, kemudian ada kebahasaan. Nah, itu bagi saya masih ciri khas umum. Sementara kita di madrasah harus punya ciri khas khusus di madrasah. Apa ciri khas khususnya? Ya tentunya pelajaran agama, dan yang lebih khusus lagi adalah program tahfidz ini. Ya, jadi itulah salah satu ciri khas keunggulan dari madrasah. Artinya apa? Ada target khusus yang harus dipenuhi oleh anak-anak terkait dengan program ini. Nah, oleh karenanya bagaimana cara menghafal, cara membaca yang benar dan seterusnya, mohon anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bahkan ke depan, Ustadz Alvin, saya mimpi sebenarnya. Tidak hanya anak-anak hanya hafal. Saya mimpi di samping hafal, anak-anak juga bisa memperdalam tafsirnya. Bisa memperdalam iramanya, kiroahnya. Jadi di samping hafal, saya juga mimpi anak-anak bisa tafsirnya juga. Kemudian kiroahnya bagus. Dan bisa menyampaikan. Itu mimpi saya. Saya ngimpinya begitu. Ya mungkin agak berat nih. Tapi kalau itu bisa dilaksanakan luar biasa anak-anak kita MAN 2 Kota Malang ke depan. Ya. Ya minimal seperti Ustadz Alvin. Ya, jadi masih muda, gagah, ganteng gitu, tahfidz. Ya, cuma saya belum tahu nih kiroahnya enak enggak nih kiroahnya. Menyampaikannya juga bagus, insya Allah tafsirnya juga bisa. Saya ingin itu di Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya segala-galanya ada di Al-Quran. Dan janji Allah insya Allah sudah jelas itu. Surga. Janjinya surga. Ya, jadi oleh karenanya anak-anak sekalian tetap semangat. Jangan jadikan beban, justru anak-anak harus merasa bangga bahwa kegiatan ini diakomodir oleh madrasah. Ya, kegiatan yang menurut saya kunci menuju surga ya. Karena tidak semua madrasah membuka program yang seperti ini.
Jadi saya ingin sainsnya juga maju, olahraganya juga maju, kemudian seninya juga maju. Tahfidnya juga jangan sampai ketinggalan. Oleh karena itu tolong nanti Pak Insan bikin tuh brosur yang bukan brosur, banner yang besar di depan. Ya, bahwa di MAN 2 Kota Malang ada program yang tahfidz yang ini. Dan kalau perlu pertemuan seperti ini perlu di-upgrade mungkin 3 bulan sekali, ya mungkin. Jadi biar rutin ada motivasi dan seterusnya. Kemudian yang lain yang perlu kami sampaikan, wabil khusus kepada anak-anak semua dan Bapak Ibu wali murid mungkin yang ada yang bergabung, kami tadi sudah rapat dengan tim kurikulum bahwa sesuai dengan Permen Dirjen Pendis bahwa ketika suatu lokasi, suatu daerah sudah dikatakan level 1, 2, atau 3, maka boleh mengadakan pembelajaran tatap muka yang disebut dengan PTM. Dan kami tadi sudah memutuskan insya Allah anak-anak semuanya tanggal 20 bulan ini akan segera dimulai. Jadi anak-anak harus sudah siap-siap. Ya. Nah, gelombang pertama insya Allah sudah disepakati nanti dari Ma'had dulu. Dari Ma'had dulu akan didatangkan dulu. Kemudian pembelajarannya insya Allah seminggu hanya 2 kali datang ke madrasah. Gantian nanti itu. Jadi 2 hari, kelas 10 misalkan 2 hari. Hari Senin Selasa, terus berikutnya kelas 11, berikutnya lagi kelas 12. Ya. Jadi tolong dipersiapkan segala sesuatunya. Tentunya syarat yang paling utama adalah harus dapat izin dari orang tua. Pak, saya enggak mau, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Syarat utamanya harus izin orang tua, yang kedua harus ada surat keterangan sehat dari yang berwenang. Ya tidak harus pakai PCR ya namanya. Boleh pakai antigen. Yang penting ada keterangan sehat. Dan tidak usah khawatir yang di Ma'had ketika nanti ada sesuatu, kami sudah menyiapkan yang namanya isolasi mandiri di PSBB. Ya, sudah kami siapkan semuanya. Itu sekedar informasi kepada anak-anak semuanya, siap-siap insya Allah tanggal 20 September. Sementara kalau SMA mulai tanggal 30 sudah mulai jalan. Kami tidak ingin cepat, tapi tidak siap. Kami sudah hitung, insya Allah nanti tanggal 20. Mohon Ustadz Alvin nanti juga didoakan, guys. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Bu Anita yang sudah mengawal. Ini ada Pak Mujaini, juga Pak Insan yang kelihatan, Mr. Ulum. Okay. Dan mohon maaf, Ustadz, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada kegiatan lain. Monggo sepenuhnya saya serahkan jenengan. Mohon motivasinya ke anak-anak terkait dengan program ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matursun Sayyidul Khairan kepada Ustadz Abror yang telah memberikan beberapa pesan kepada kita, khususnya informasi terkait dengan rencana PTM. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kelancaran kepada kita semuanya dalam melaksanakan setiap perbaikan kita. Amin. Baik, Pak Nur ini sudah gabung atau belum ini? Sepertinya belum nih kayaknya. Pak Nur kayaknya belum ada. Ya, kalau belum ya kita langsung saja. Sebagai informasi, saya cek di YouTube ini ada 162 sedang menonton. Nanti untuk daftar hadirnya akan kami share setelah penyampaian motivasi ya. Dan kami harapkan para siswa fokus dan dengan sungguh-sungguh menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Alvin nantinya. Dan nanti ada kesempatan kepada kalian untuk mengajukan beberapa hal pertanyaan terkait dengan mungkin bagaimana motivasi dan seterusnya kepada beliau. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kepada Ustadz Alvin Sokeh, langsung saja kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail
laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Muhammad Husnan Abrar sebagai kepala madrasah, Bapak Ibu sekalian peserta kajian, juga anak-anakku sekalian, para peserta didik di MAN 2 Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita disebabkan Al-Qur'an. Amin. Semua yang punya kontribusi agar pendidikan Al-Qur'an, tarbiyah Al-Qur'an ini terselenggara dan menjadikan sebab cintanya anak-anak kita ini kepada Al-Qur'an, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pada setiap kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saya kerap kali membagi manusia ketika menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu ada usia ideal, ada usia tidak ideal. Kalau dibahasakan itu ada usia emas, ada usia perak, ada usia perunggu, ada usia besi, nah terakhir itu ada usia besi tayangan. Nah, maka usia 0 sampai usia ya bisa dikatakan SMA kelas 12 itu adalah usia emas. Usia di atas itu mahasiswa, kemudian yang lagi bergelut di dunia kerja itu usia perak. Di atasnya lagi itu mungkin usia perunggu. Yang sudah di atas 55, mohon maaf, itu usia besi. Lah kalau yang 70 atas, nah itu yang berat. Saya menyebutnya apa? Nah, di usia emas, bagaimana yang masuk ke hati, jiwa, pikiran anak-anak kita adalah sesuatu yang bersekualitas emas. Tidak lain itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat diselenggarakan program pembelajaran Al-Qur'an, saya kebetulan ngajar Al-Qur'an itu mulai kelas 3 SMP. Sampai sekarang kira-kira 25 tahun saya ngajar Al-Qur'an dengan semua bentuk pelayanannya, menulis, membaca, menghafal dan sebagainya. Ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ternyata orang belajar Al-Quran itu di 2 tingkatan usia, yaitu mulai anak TK sampai kelas 5 SD. Nanti kelas 6 SD itu sudah sibuk dengan bimbel sama persiapan ujian. Usia SMP mereka itu sudah malu mau ngaji karena nggak ada temannya. Usia SMA kalau berangkat ke TPQ nggak ada temannya, temannya apa bilang masih ngaji SMA, apa kata dunia katanya. Kemudian ketika kuliah, masuk dunia kerja sampai menikah, sibuk berjibaku dengan tugas-tugas diri dan pengembangan diri. Dan ternyata Al-Quran itu baru tersentuh kalau sudah pensiun. Itu mulai aktif. Anda bisa tengok bukti ini, silakan tengok peserta didik TPQ, itu rata-rata anak di usia kelas 5 SD ke bawah. Dan peserta kajian itu rata-rata orang purna tugas. Silakan tengok metode UMI di Masjid Ahmad Yani itu, pesertanya sekitar 1.000 orang, rata-rata orang purna tugas. Maka ini merupakan sebuah tantangan tersendiri.
bagi kita, para pendidik, kemudian anak-anakku sekalian, memanfaatkan usia emas itu dengan memasukkan ke dalam diri kita sesuatu yang sekualitas emas. Ini bingkai yang ideal. Bingkai yang ideal. Memang ada banyak keluar biasaan yang muncul seperti Kiai Misbah Zaidul Mustafa, Bangilan Tuban. Itu saya pernah datang ke pesantren beliau. Konon beliau itu hafal Quran di usia sudah sepuh, di atas usia 60. Ada seorang tentara purna tugas di Jombang, namanya Pak Masruhin. Beliau adalah penghafal Al-Quran paling tua yang diwisuda. Menghafal Al-Quran di usia di atas 60 tahun, selesai 30 juz. Para peserta kajian yang Allah muliakan, hendaknya disadari bahwa siapapun yang terhubung dengan Al-Quran, benda-benda maupun manusia, mereka itu mendapatkan kemuliaan karena keberkahan Al-Quran. Sebagaimana yang sering diulas. Bulan diturunkannya Al-Quran, dia menjadi mulia, disebut sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Malam, jadi bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Malam ketika Al-Quran itu turun, disebut malam Al-Qadar, malam kemuliaan, menjadi mulia. Malaikat yang membawa pesan Al-Quran ini sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, maka malaikat ini menjadi semulia-mulianya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Nabi yang kepada beliau diberikan Al-Quran, maka beliau menjadi pimpinan para nabi. Jangankan kok makhluk-makhluk semacam itu. Kulit kambing, kulit sapi menjadi sampulnya Al-Quran, itu dicium orang setiap kali mau dibaca. Maka kesadaran tentang kemuliaan ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu hendaknya kita sadari. Lebih-lebih lagi adalah kalau kita bisa memulainya di usia emas. Usia 0 sampai usia kelas 3 SMA atau kelas 12. Para jemaah sekalian, dulu pada zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran begitu dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mencari imam sholat, maka yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau memimpin sholat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hafal Quran dan beliau begitu memahami pesan-pesan Al-Quran. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencari imam sholat tarawih pertama di dunia, maka beliau memilih sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Aqra'ukum Ubay." Orang yang paling bagus bacaannya di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan ketika sahabat Umar melewati kota Makkah, beliau bertanya kepada pembantunya, "Siapa yang kalian jadikan pemimpin di kota Makkah?" Ibnu Abzah. Siapa dia itu? Dia adalah seorang maula kami, bebas yang budak yang sudah dibebaskan. Loh, kenapa kalian memilih dia sebagai pemimpin? Dia adalah orang yang hafal Al-Quran dan dia adalah orang yang mengerti ilmu faraid. Kemudian sahabat Umar mengomentari, sungguh benar kata-kata sabda Nabi kalian, yaitu innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah bakal memuliakan dengan kitab ini sebagian manusia dan bakal menghinakan dengan kitab ini sebagian manusia. Siapa yang terhubung dengan Al-Quran, maka kemuliaannya itu langgeng.
kemuliaannya itu terus-menerus, bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, Dr. Muhammad Iqbal, penyair Pakistan, dan seseorang yang banyak menginspirasi dunia Islam pada eranya. Sarjana hukum lulusan Inggris, penyair dan pemikir Islam yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menerima dengan baik wejangan sang ayah. Nah, bacalah Al-Qur'an, nak, kata ayah Dr. Muhammad Iqbal. Setelah dipraktekkan membacanya, maka setelah berlalu beberapa waktu sang ayah bertanya, apa yang sudah engkau peroleh, nak, dari membaca Al-Quran? Kemudian sang anak dengan lugunya mengatakan, belum apa-apa ya. Belum apa-apa, saya berinteraksi dengan Al-Quran ini belum memperoleh apa-apa. Maka kemudian sang ayah memberikan sebuah nasihat jitu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran supaya betul-betul kita I feel connected, kalau bahasa kita sekarang, nyambung. Yaitu bacalah Al-Quran, nak, seolah-olah dia diwahyukan dan diperuntukkan untukmu. Nah, ini yang paling penting. Bacalah Al-Quran seolah-olah dia hanya diperuntukkan untukmu. Ini surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini begitu membahana di hati Dr. Muhammad Iqbal kecil. Sehingga menggunakan metode Al-Quran seolah-olah diwahyukan untuk kita. Seolah-olah itu surat cinta khusus Allah pencipta kita kepada kita. Maka itu menjadi ribuan inspirasi beliau untuk menulis, untuk menjadi inspirasi berpikir dan ide-ide besar. Para peserta kajian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir. Surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-30-an. Kalau enggak 30, 31, 32. Allah berfirman begini. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Coba Anda hentakkan betul di dalam hati redaksi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang begitu memuliakan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Umat baginda Rasulullah SAW. Kami wariskan. Kita ini mendapatkan warisan yang paling agung. Sesuatu yang diwariskan itu sesuatu yang sangat berharga dan untuk memperolehnya tidak susah payah. Bukankah ahli waris itu tanpa perlu susah payah, dia mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan sesuatu. Tengok redaksi berikutnya. Tsumma awrathnal kitaba, kitab ini kami wariskan. Istafaina, orang-orang yang kami pilih. Bapak Ibu, Anda yang bakal menjadi pendamping adalah orang yang terpilih. Para santri, para siswa yang mengikuti dengan baik program tahfiz ini, yang cuma 2 juz dicanangkan ini, Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda harus merasakan kenikmatan ini dan kemuliaan ini. Istafaina min ibadina. Kita diakui sebagai bagian dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah disematkan kalimat hamba kami ini tidak kita rasakan kemuliaannya? Maka salah satu dari orang yang sangat merasakan kemuliaan ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah, wahai anak-anakku, para siswa, para santri di MAN 2
yang bisa merasakan kenikmatan dan agungnya berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah seorang sahabat namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Saya ulangi lagi. Namanya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Putranya siapa? Pak Insan, putranya siapa ini? Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal. Ayo anak-anak. Putranya Abu Jahal, seseorang yang disematkan oleh Rasulullah SAW sebagai Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ketika Ikrimah masuk Islam, diriwayatkan dalam sejarah hidup beliau, setiap kali Ikrimah bin Abu Jahal ini mau membaca Al-Quran, dia cium mushaf itu, sambil menangis, beliau mengatakan, hadza kitabu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah firman Tuhanku, ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah lembaran-lembaran dari Tuhanku. Hadza kitabu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Dalam keadaan menangis, beliau kemudian memulai membaca atau mengakhiri berinteraksi dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, kalau Anda ini putranya seorang Muslim, saya yakin bapak-bapak Anda, ibu-ibu Anda semuanya begitu menginginkan, anakku iki saiki wis apal mulai An-Naba sampai An-Nas. Sudah hafal dengan sangat lancar mulai surat Al-Mulk sampai Al-Mursalat. Juz 30 yang cuma 36 surat. Juz 29 yang cuma 11 surat. Itu teramat mudah untuk diraih. Nikmat ini jangan disia-siakan. Kita semuanya berusaha merealisasikan bagaimana hafal 2 juz ini. Para anak-anak sekalian. Kita merasakan I feel connected with Allah. Saya merasa terhubung dengan pencipta alam semesta ini. Saya akan senantiasa terrefresh, tersegarkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Para peserta kajian yang Allah muliakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya halaman pertama paling bawah sendiri. Saya kebetulan menggunakannya sebagai muqaddimah tadi. Allah berfirman begini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan sebuah buku yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan untuk diri kalian. Saya ulangi lagi. Surat Al-Anbiya halaman pertama. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada Anda sebuah buku. Buku ini lebih baik daripada tetralogi Laskar Pelangi. Buku ini lebih baik daripada novel Twilight. Buku ini lebih baik daripada Harry Potter. Buku ini lebih baik dari semua buku-buku yang ditulis umat manusia. Di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan untuk diri kalian. Afala taqilun? Apakah kalian tidak mikir? Pencipta kita menyebutkan ini loh sebuah buku yang apabila Anda membacanya, yang Anda apabila mengkajinya, yang Anda apabila membaca dan menghafalnya, kemuliaan akan Anda dapatkan. Fitur-fitur diri kalian, potensi-potensi baik kalian akan muncul. Karena akan terdorong dengan membaca surat cinta Allah ini. Potensi buruk kalian akan tersekat, terhalangi. Ini maksud dari fihi dzikrukum. Di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan untuk diri kalian. Afala taqilun? Nokia, handphone Nokia mengeluarkan produknya juga ada user manualnya. Produsen elektronik Samsung mengeluarkan produknya juga ada user manualnya, buku petunjuknya. Demikian pula benda-benda di zaman modern ini ada user manualnya supaya termanfaatkan dengan optimal. Yang unik adalah kita banyak mendapati orang membeli handphone
harga 25 juta. Handphonenya hebat. Tapi karena orangnya sendiri tidak pernah membaca user manualnya, buku petunjuknya, misalnya itu cuma 3 saja. WhatsApp-an, nelpon dan menerima telepon, sama nonton YouTube. Yang lainnya tidak. Padahal handphonenya itu bisa dijadikan untuk presentasi. Padahal handphonenya itu bisa dijadikan untuk bikin video, untuk mengedit video, untuk macam-macam. Ada ratusan fitur-fitur yang tidak termaksimalkan hanya karena seseorang tidak membaca buku user manual kehidupan. Nah, kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, potensi diri kita ini akan melejit dengan baik. Potensi kebaikan itu akan muncul dari diri kita kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemuliaan yang Allah janjikan terkait berinteraksi dengan Al-Quran adalah di akhirat akan dikatakan begini, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada orang-orang yang senang baca Quran dan hafal Al-Quran, iqra wartaqi warattil. Bacalah dengan tartil dan teruslah engkau naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajatmu di surga itu sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Itulah kenapa sebagian ulama mengatakan derajat di surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Bahkan dikatakan akan dikenakan kepada kedua orang tua seorang yang hafal Al-Quran dengan mahkota, yang mahkota itu lebih cerah dibandingkan matahari di dunia ini terlihat dari rumah kita. Itu baru orang tuanya. Kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, engkau bisa membayangkan apa yang bakal Allah anugerahkan kepada orang yang membaca dan mengamalkannya? Orang tuanya saja dikenakan mahkota seindah dan sehebat itu di surga, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, hari-hari dunia yang kesempatannya begitu terbatas, itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anda yang sekarang di usia SMA, Anda akan memanen kemuliaan di hari tua, akan memanen kemuliaan di akhirat kalau Anda sudah mengambil keputusan sekarang, saya mau menghafal Al-Quran. Titik awalnya selama saya sekolah di MAN 2 ini 2 juz lancar. 2 juz lancar. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan sebuah buku Al-Quran namanya, yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan untuk diri kalian. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Ada bahasa sederhana orang kampung saya. Saya waktu menghafal Quran di kampung itu, di kampung di Malang Selatan sana, itu kerap kali ada cemoohan. Ngapal Al-Quran, paling dukur dadi mudin. Paling dukur dadi mudin. Tapi ternyata ketika lama berinteraksi dengan Al-Quran, justru ini menjadi sebab-sebab kemuliaan dan kemudahan-kemudahan kehidupan yang kita dapatkan. Oke, konon lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umatnya agar rajin membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena dia nanti bakal datang pada hari akhirat memberikan advokasi, memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang yang membaca dan mengamalkannya, lebih-lebih hafal. Dengan hafal Quran itu kita akan sering membacanya karena memurajaah, memorize, mengulang-ulang. Maka kita sangat pantas untuk mendapatkan advokasi, pembelaan dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian di MAN 2, ini
motivasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita gunakan kesempatan yang dibuka di Mandua ini dengan program tahfiz ini sebaik-baiknya. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh, karena niatan yang sungguh-sungguh itu akan mengantarkan pertolongan Allah untuk kesempurnaan apa yang kita cita-citakan. Allah berfirman begini sebagai penutup ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Dan sesungguhnya hanyalah bakal disempurnakan balasan amal kalian itu pada hari kiamat. Para ulama sebagian mufasir mengatakan begini. Orang yang di dunia ini sudah niat untuk menghafal Quran, baru memulai beberapa lembar kok mati. Maka karena ketulusan dan kesungguhan niatnya itu, Allah akan menyempurnakan dia, dimasukkan golongan orang hafal Quran. Yang penting kita berkomitmen betul, ya Allah tolonglah saya untuk menghafal juz 29, juz 30. Ya Allah, ini semata-mata aku ingin mendapatkan kemuliaan darimu ya Allah. Kita tegaskan begitu. Bapak-Ibu sekalian, para siswa sekalian, kita sambung dengan dialog saja. Monggo, saya kembalikan ke Pak Insan. Oke, terima kasih Ustadz Alvin yang telah memberikan motivasi tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya kepada para pendidik, para peserta didik, para siswa sekalian. Untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada Pak Nur Jaini. Monggo Pak Nur Jaini sudah masuk. Monggo. Dan para siswa dimohon untuk mempersiapkan pertanyaan terkait mungkin apakah trik atau apa nanti bisa ditanyakan ke beliau. Terima kasih. Monggo Pak Nur Jaini. Inggih, monggo. Atur suwun. Terima kasih Ustaz. Inggih. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak motivasi, tausiah, dan paparan yang begitu menarik dari Ustadz Alvin. Saya kira ini kesempatan yang sangat berharga bagi kalian untuk menimba banyak hal dari beliau. Mungkin selama ini hambatan-hambatan kalian di dalam menghafal itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesempatan ini kita bertemu langsung dengan narasumber yang pas untuk bisa kita berbagi ilmu atau kita langsung kaweruh dengan beliau. Bagaimana kira-kira kiat-kiat dan lain sebagainya lah. Persoalan kalian yang Anda hadapi sehari-hari dalam menghafal ini apa? Silahkan yang akan memberikan tanggapan anak-anak, baik yang kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Karena sudah kelas 12 enggak apa-apa juz 30 ini sudah mau lulus gitu. Nah, ini gimana? Nah, silahkan. Ayo ya. Monggo. Hal-hal yang sifatnya teknis kita pertajam ini dalam dialog ini. Monggo ayo. Mas, Mbak, monggo. Sebut nama ya, sebut nama. Bisa dibantu. Bisa dipantau Pak Insan yang anak-anak yang ini. Anak-anak yang akan bertanya. Banyaknya ini. Oh, ini Mauladani. Mauladani kelas berapa coba nak? Mauladani tadi kelas berapa? Mauladani tadi tanya. Ayo monggo. Bisa ditulis, bisa langsung. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mauladani dari kelas 12 MIPA 3. Jadi karena sudah mendekati kelas 12 ya Pak ya. Nah itu karena setiap perbuatan juga tergantung dari niatnya. Ya. Hambatan yang saya alami itu untuk semakin dekat dengan Al-Quran sesuai dengan tema tadi itu bagaimana sih meniatkan yang kan terkadang di dalam diri kita itu ada aja satu saat, satu momen di mana niat itu tiba-tiba berubah dari yang awalnya murni ingin menghafal Al-Quran tiba-tiba melenceng kemana gitu misalnya. Nah itu bagaimana cara agar niat kita itu
pakem, tetap seperti itu Koma. sampai kita selesai menghafal. Terima kasih. Oke. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga seorang yang senang berprogres atau berproses juga di dalam niat ini, yaitu awal mulanya seseorang itu menghafal Quran mungkin karena kepingin membahagiakan orang tuanya. Ada sebagian orang itu menghafal Al-Quran. Kenapa saya menghafal Quran, Mas? Iya, calon saya hafizah. Sungkan saya kalau tidak hafizah juga. Yang perlu saya ingatkan, ada seorang ulama mengatakan begini. Ini dinukil di dalam beberapa kitab. Dulu kami memulai menuntut ilmu itu tidak karena Allah. Tapi ilmu itu sendiri mengajari agar mencarinya karena Allah. Ini mohon diingat. Dulu kami memulai mencari ilmu itu tidak karena Allah. Tapi ilmu itu sendiri mengajari kami agar mencarinya karena Allah. Satu. Saya bertemu dengan Profesor Romrawi, pakar tafsir Jawa Timur. Beliau alumni Gontor. Ketika mondok di Gontor itu sebetulnya beliau tidak mau. Takut sama bapaknya. Tapi sekarang beliau begitu matur suwun kepada Allah. Untung dulu saya diancam bapak mau diambleki. Akhirnya saya mendapatkan kemuliaan seperti ini. Beliau pakar tafsir Jawa Timur, profesor di bidang tafsir. Satu ya. Kemudian yang kedua, Mas mau ladani, bukankah sekedar niat loh ya. Niat itu keinginan kita yang paling dalam. Niat itu loh, gak bayar. Tinggal kita menegaskan saja di dalam diri kita. Ya Allah, saya betul-betul ingin di kelas 3 ini bisa memiliki hafalan juz 30 dan juz 29. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, berikan saya ketulusan niat, kebulatan tekad untuk menghafal ini. Sudah, Anda lafalkan, Anda tulis. Kalau keinginan dan niat itu Anda tulis, misalnya diletakkan di buku harian, misalnya diletakkan di yang tiap hari kelihatan di pintu, maka itu akan menjadi perefresh diri kita. Terakhir saya mendapatkan pelajaran penting dari seorang ulama. Beliau bilang, hafalkanlah Al-Quran. Tujuannya apa? Dalam rangka memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Ya, sekali lagi saya ulang. Hafalkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Niatannya apa? Dalam rangka memperbaiki penghambaan kepada Allah. Maka dengan seperti itu Anda akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Adakah yang lain? Yang lain silakan. Mudah-mudahan Mas Mauladani niatnya semakin kokoh ya. Ya, katanya tadi awalnya tidak harus karena Allah, tidak apa-apa ya, karena yang lain. Tapi lama-lama ilmu itu nanti yang akan meluruskan kita. Yang lain, ayo silakan. Yang dari YouTube juga boleh via chat ya, nanti saya bacakan. Sambil daftar hadirnya dari Google Form, silakan diklik ya anak-anak. Silakan. Ya ini Mbak, silakan Mbak Nahda. Ya, silakan, monggo. Hari. Mbak Nahda. Mbak Nahda. Tadi Rising ahead. Hari, monggo. Sama ininya. Mungkin mic-nya belum di. Mari, monggo. Mbak Nahda. Nah, ini saya bacakan, ada pertanyaan dari YouTube. Bagaimana kelas sudah hafal juz 29 dan 30, bolehkah menambah juz lain? Ya. Oh, ini kalau ini sih pertanyaan ke pengelola ya. Kalau nanti boleh ya.
Saya kira tetap boleh nanti. Jadi ini Mbak misal Nabila saja Rahma. Alvin Mbak ya. Nabila Rahma, ya silakan Mbak Nabila Rahma. Oke. Itu yang sudah saya jawab. Mbak Nabila Rahma, silakan. Ini rupanya komunikasinya yang ada. Ditulis saja mungkin. Atau Mbak Rania. Mbak Rania, Via chat juga boleh. atau ini Mbak Safira. Mbak Safira? Ini yang sudah ini. Ini kelihatannya kendala di ini kan, mic anunya. Atau dicatkan ya, kalau kesulitan untuk bicara mungkin Alifandra juga. Alifandra Aska, bisa langsung bicara? Ini banyak sebenarnya yang mau tanya ini ya. Oke. Oh ini ya, ini Mbak, ini nih ada yang masuk ini. Oke. Dari Pak Nadif. Ustadz mau bertanya bagaimana agar konsisten dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini pada tingkatan apa namanya remaja. Bagaimana agar konsisten dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, selain niat ya, kesungguhan, an-niyat wal himmah, niat dan kesungguhan. Yang kedua, hal-hal yang menyebabkan Anda tertarik di dalam Al-Quran itu Anda kaji duluan. Misalnya, cerita-cerita, Anda kaji. Cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam yang disebut sebagai Ahsan al-Qasasi, Anda kaji duluan. Menariknya apa ini? Hebatnya apa? Mukjizat ilmiah Al-Quran. Ini menarik, Anda kaji. Jadi hal-hal yang sifatnya menarik. Kemudian terkait interaksi membaca, maka ukurlah antara kesibukan Anda. Kira-kira per hari itu bisa membaca Quran itu dengan baik di momen seperti apa? Satu contoh, sebelum subuh 15 menit, setelah sholat subuh 15 menit, menjelang maghrib 10 menit, sesudah maghrib 10 menit. Ini setengah jam tambah 40 menit. Sudah hampir 1 jam. Maka dengan komposisi yang tidak berlebihan, kalau Anda misalnya, saya mau baca Quran, semangat, per hari 3 juz, tapi cuma berlangsung 2 hari, kemudian libur 3 bulan, ya anak konsisten namanya. Nabi SAW diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ahabuddin ilaihi adwamuha wa in qalla. Cara beragama yang baik yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah adwamuha wa in qalla. Yang konsisten meskipun cuma sedikit. Anda menambah hafalan setiap pekan 1 halaman. Oh, itu udah bagus. Udah bagus. Tapi mutqin, lancar banget. Itu bagus. Daripada nambah hafalan sehari 3 halaman, tapi kemudian libur 1 bulan. Maka kontinuitas ini dijaga dengan mengambil porsi yang Anda nyaman, memungkinkan dan mampu. Anda nyaman, memungkinkan, dan mampu. Oke, itu saja. Tadi ada yang masuk juga M. Rafi. Juga. Mas M. Rafi, Muhammad Rafi. Bisa? Ya. Atau Mbak ini juga. Bentar. Ya, Mas Rafli. Mas Rafli. Bismillah. Halo. Ayo Ya.
Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Monggo, Mbak, Mas. Beril. Mas itu Beril Tabina. Beril bisa masuk, Beril? Ini ada yang bertanya lagi, Ustadz. Ngapunten ini. Ada di chat itu. Ustadz, mohon maaf, mikrofon saya bermasalah. Izin bertanya bagaimana menyeimbangkan antara menambah hafalan dan murojaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Izzat Usaidi. Assalamualaikum Ustadz. Kula badhe tanglet. Bagaimana caranya agar bisa bergetar hatinya apabila didendangkan di saat membaca Al-Quran? Oke. Gitu Pak. Oke, sambung. Baik, ini saya pandang sebagai dua pertanyaan penutup ya, karena saya ditunggu di majelis yang lain. Oke, baik. Yang pertama, menyeimbangkan antara hafalan dan nambah hafalan. Jangan sekali-kali nambah hafalan sebelum mutqin, sebelum lancar banget. Satu contoh. Anda menghafal juz 30 dari surat An-Naba. Jangan nambah hafalan ke surat An-Nazi'at sebelum An-Naba ini lancar. Nanti kalau sudah lancar, nambah surat An-Nazi'at. Ada cara membagi hari untuk nambah hafalan itu bagus. Oke ya. Oke, ini teknis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini untuk nambah hafalan. Caranya begini. Hafalan Ahad ini nambah setengah halaman atau 3 baris. 3 baris. Kemudian hari Senin itu artinya 2. Itsnain 2. Maka yang dibaca adalah hafalan Ahad sama Senin. Nanti Selasa yang dibaca adalah hafalan Ahad, Senin, Selasa. Rabu yang dibaca adalah hafalan Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kamis juga begitu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini dibaca 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris. Berarti mushaf standar hafalan itu rata-rata setiap halamannya 15 baris. 5 hari selesai 1 halaman. Hari Jumat hanya murojaah, hari Sabtu hanya murojaah besar. Murojaah besar. Ahad nambah hafalan baru 3 baris. Gitu. Oke. Kalau 1 juz sudah selesai, maka jangan nambah hafalan dulu sebelum tasmi', setoran hafalan total mulai awal juz sampai akhir juz. Namanya tasmi'. Tasmi' sesuai dengan arahan guru. Itu bagus banget. Sehingga kita mengetahui bahwa hafalan kita itu mutqin. Ini kalau memang memungkinkan. Kalau tidak mungkin 1 juz, setengah juz, atau 1 juz itu dijadikan 4. Itu cara menyeimbangkannya. Gunakanlah surat-surat yang sudah dihafal itu untuk sholat malam atau sholat sunnah. Oke, itu cara menyeimbangkan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menggetarkan hati di saat membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran? Saya memberikan, ini ada sebuah kitab, namanya Khasaisu Ummatil Muhammadiyah. Tulisannya Said Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau bilang, baca Quran itu, mendengarkan Al-Quran itu paham, tidak paham, dapat pahala. Paham, tidak paham, dapat pahala. Kalau Anda bisa memahaminya, maka Anda lebih bisa meneteskan air mata, terharu, kemudian tergetar. Itu mudah. Kalau Anda bisa memahami artinya. Itu yang ideal. Kalau yang tidak ideal begini. Anda rasakan bahwa kalimat ini adalah berasal dari Allah yang sangat mencintai Anda. Saya kasih analogi. Saya sebut saja ada orang namanya Pak Nur Zaini. Beliau meninggalkan rumah di usia SMA.
gak pamit nang ibunya, nang mak gak pamit. Kemudian ibunya Pak, seorang anak namanya Pak Nur Zaini ini memiliki ibu yang tidak pandai baca tulis. Tahu-tahu setelah 20 tahun terlewat, diterima oleh seorang ibu, ibunya Pak Nur Zaini ini, sebuah surat. Padahal beliau tidak bisa baca. Beliau tidak bisa nulis, sang ibu ini. Kemudian sang ibu bertanya, Pak Pos, ini surat dari mana? Oh, ini kalau tertulis ini suratnya dari seseorang namanya Nur Zaini ini. Loh, itu anak saya. Sudah 20 tahun tidak kirim kabar. Anda bisa membayangkan perasaan sang ibu itu. Dia cuma memegang suratnya saja, dia sudah menangis. Baru memegang suratnya. Belum, tolong bacakan. Saya ngomong seperti itu ya. Maka seorang hamba ketika membaca Al-Quran, surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti itu. Itu seperti itu. Nah, itu cara menggetarkan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran sambil menangis. Kalau Anda tidak bisa menangis, maka berusahalah pura-pura menangis. Itu Anda bisa melihat di dalam sebuah kitab karya Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini ada pertanyaan masuk paling akhir nih saya tanggapi. Bagaimana cara melawan rasa malas? Yang pertama, Anda harus memiliki jadwal ngimami. Kepaksa untuk murojaah nanti. Punya jadwal untuk ngajar. Terpaksa untuk mendengarkan. Udah? Yang ketiga caranya, tergabunglah atau bikinlah klub-klub hafalan. Mosok komunitas Vespa ono, komunitas Honda Jazz ono, komunitas sepeda pancal ono, komunitas murojaah jus 29 gak ono. Nah, maka bikinlah komunitas dengan 5 orang. Rek, minggu sepisan kumpul rek, murojaah bareng rek. Terus mangan rujak bareng. Nah, itu kan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon izin, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Ya, amin, amin, amin. Saya mohon izin. Afwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, monggo. Terima kasih. Baik. Gimana Pak Insan kegiatan selanjutnya? Monggo dilanjut langsung ke pengarahan aja. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, setelah kita tadi bersama-sama mengikuti motivasi, tausiah, Qur'ani, harapan kita semua kita semakin bersemangat untuk berusaha untuk kita menghafalkan ayat demi ayat dari kitab Allah itu. Dan madrasah kita, sekolah kita bertekad untuk mendampingi kalian semua. Ini bagian dari program unggulan dari madrasah kita agar para siswanya semuanya dekat dengan Al-Quran. Salah satu bukti kedekatan kita dengan Al-Quran itu dibuktikan dengan kita dengan program kegiatan tahfidzul Quran. Karena itu anak-anak sekalian, jadi nanti kami dari tim keagamaan yang dikomandani oleh Ustadz Khairul Insan, nanti bersama saya dan Umi Robiah akan bersama-sama menyusun kegiatan terkait dengan tahfidzul Quran ini dalam rangka untuk mendampingi kalian semua, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Program keagamaan sudah menyiapkan sejumlah Bapak Ibu guru pendamping atau ustadz-ustadzah pendamping yang akan mendampingi kalian semua dalam program kegiatan tahfidzul Quran itu. Perlu kalian ketahui anak sekalian, jadi nanti kita akan mengikuti kegiatan program tahfidzul Quran itu secara sistematis ya. Jadi nanti kelas 10 itu nanti ditargetkan dari madrasah untuk bisa menyelesaikan juz 30. Jadi kelas 10 nanti juz 30 harapannya
bisa diselesaikan. Satu semester itu kalian bisa, satu semester ini, semester 1 ini setengah juz bisa diselesaikan, kemudian setengah juz berikutnya diselesaikan di paruh semester berikutnya. Sehingga pas 1 tahun, nah ini sudah ditampilkan oleh Ustadz Insan ini, semester 1 itu capaian minimalnya, kelas 10 itu surat An-Nas sampai Al-A'la. Kalau ini sudah, nanti bisa langsung masuk ke di semester 2 surat At-Tariq sampai An-Naba. Ini untuk kelas 10 ya, kelas 10. Sementara untuk kelas 11 nanti di semester 1 targetnya itu ini agak lebih berat ya, kelas 11 surat Al-Muluk sampai surat Nuh. Sementara semester 4 nanti dari surat Jin sampai surat Al-Mursalat. Tetapi saya kira dengan memperhatikan motivasi dari Ustadz Alvin tadi, mungkin yang juz 29 ini kelihatan agak berat, akan menjadi lebih mudah dengan strategi dan kiat-kiat tertentu. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan dari Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, pendamping, kalian bisa tetap semangat untuk bisa mengikuti program ini dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui semua bahwa nanti program ini, program tahfidz ini nanti akan diakhiri dengan ujian. Jadi setelah kalian itu nanti mengikuti program hafalan, itu nanti di setiap akhir semester akan ada ujian tahfidznya. Ujian tahfidznya, jadi sebelum ujian semester itu nanti akan ada ujian tahfidz, dan kemudian di bagian akhir hasil dari pengujian itu dan juga hafalan harian itu, nanti kalian akan mendapatkan penghargaan atau reward berupa nilai di dalam raport. Jadi nanti program tahfidz kita nanti akan dimunculkan nilainya di dalam raport yang akan kalian terima, sehingga nanti masing-masing siswa akan mengetahui capaian penilaian dari hafalan yang kalian laksanakan. Karena itu nanti ini ada gambaran dari Ustadz. Jadi apakah kalian dapat nilai A atau B atau C? Nah ini gambarannya seperti itu. Kalau A itu peserta didik dapat menghafal dengan sangat lancar, benar makhraj dan tajwidnya, serta menggunakan qiraah tartil yang benar. Jadi ada goyahnya, ada lagunya. Ya, jadi ini ada tartil, ada qiraahnya ya. Kemudian itu yang A. Mudah-mudahan nanti yang berharap dapat nilai A banyak ya. Kemudian yang B, nilai B itu skornya 3, peserta didik dapat menghafal dengan lancar, dengan makhraj dan tajwid yang benar. Ini B. Nah, yang paling tidak di sini ya, paling tidak nilainya. Ya. Kalau yang kebacut ini yang C sama D, kalau bisa jangan ya. Peserta didik yang C ini, peserta didik dapat menghafal dengan kurang lancar. Masih belum benar makhraj dan tajwidnya. Jadi ini kurang lancar. Nah, yang D ini yang sangat terlalu ini, sungguh terlalu ini. Peserta didik belum dapat menghafal dengan baik, belum benar makhraj dan tajwidnya. Nah, ini gambarannya dari nantinya akan muncul di rapot anak-anak. Jadi harapan kita kalian semua minimal nilainya B, syukur-syukur dapat nilai A, harapan kita. Nah, dalam rangka untuk mencapai itu, program tahfidz ini nanti akan segera kita mulai minggu depan anak-anak. Minggu depan yang setorannya, nah ini ditampilkan ini sama Ustadz Khairul Insan, ini nanti para ustadz-ustadzah pendampingnya, para ustadz-ustadzah pendamping bisa dicatat nanti ya nomor teleponnya itu, nomor HP-nya, nanti kita bisa bikin grup tahfidz. Nanti akan dibantu oleh wali kelas mungkin ya dalam rangka untuk menyebarkan nomor-nomor dari para pendamping ini. Sementara nanti anak-anak yang di ma'had, nanti akan dipandu oleh Bapak ustadz-ustadzah yang ada di ma'had ini. Yang ditampilkan di sini nanti adalah ini para asatidz dan asatidzah untuk mendampingi para siswa yang tidak di ma'had ya, yang tidak di ma'had. Nah ini ustadz-ustadzah yang di ma'had ini ada 5 orang ini pendampingnya. Ini termasuk nanti yang di ma'had ini adalah para siswa yang hafalannya lebih dari 2 juz. Para siswa yang hafalannya lebih dari 2 juz, selain juz 29 dan 30 nanti akan dipandu atau didampingi oleh ustadz-ustadzah dari ma'had. Jadi nanti waktunya akan diatur sedemikian rupa. Nah,
Anak-anak sekalian, nanti teknisnya mulai minggu depan kalian akan ikuti pembelajaran itu atau hafalan itu. Nanti model setorannya nanti 2 minggu sekali ya, atau 1 bulan 2 kali. Teknik setoran hafalannya secara online. Alternatifnya pertama, perhatikan Bapak ini, siswa merekam video setoran murojaah, kemudian mengirimkan link video Google Drive ke pendamping tiap 2 pekan sekali. Nanti kalian akan bikin kesepakatan dengan ustadz-ustadz pendamping 2 pekan sekali itu tiap hari apa, itu minggu keberapa, terus hari apa. Nanti akan dibangun kesepakatan dengan para pendamping. Misalnya yang dengan saya nanti setiap minggu kedua dan keempat, misalnya di hari Rabu misalnya. Maka setiap hari Rabu itu saya akan membuka file link Google Drive-nya itu, yang harapan saya semua siswa yang jadi yang saya dampingi sudah menyetorkan hafalannya, murojaahnya itu. Nah, atau alternatif yang kedua, kalau memungkinkan, ini akan lebih bagus kalau kalian melakukan virtual meeting atau video call atau Zoom atau Google Meet dengan pendamping, janjian dengan guru pendampingnya, supaya langsung nanti bisa kalau ada yang kurang pas atau kurang tepat bisa dibetulkan, ya. Karena kelemahannya yang sistem yang mengirimkan merekam bentuk video itu, kalau ada kesalahan atau apa kan tidak bisa dibetulkan secara langsung. Nah, itu alternatif caranya ya, nanti jadi disepakati dengan ustadz-ustadzah pendampingnya bagaimana teknisnya, nanti dicari cara yang terbaik. Dan kalau bisa target kita anak-anak sekalian, kalian juga saya mohon partisipasinya dan semangatnya agar target yang telah ditetapkan di madrasah itu bisa terpenuhi. 1 semester itu bisa setengah juz bisa terpenuhi. Karena itu nanti manfaatkan dengan baik kesempatan yang ada itu, peluang yang ada itu, waktu yang telah dijadwalkan itu untuk bisa menyampaikan setoran hafalannya secara maksimal. Ingat tadi juga sudah saya sampaikan di akhir semester siswa setoran melalui virtual meeting atau tatap muka jika sudah memungkinkan. Artinya nanti begini, khususnya bagi yang murojaah itu yang video setoran itu nanti di akhir semester tetap akan ada virtual meeting. Jadi untuk memantapkan hafalannya, jadi dicek, akan dites ulang hafalannya itu oleh ustadz-ustadzahnya, apakah yang video yang disetorkan murojaahnya itu benar-benar sudah hafal atau belum. Nanti di akhir semester akan dicek. Jadi ada kesempatan untuk Pak Insan mungkin bisa dilanjutkan, dan sepertinya ada koneksi terputus Pak Nurzaini. Oke. Baik, jadi tadi penjelasan dari Pak Nurzaini insya Allah sudah nyakup semuanya. Jadi saya ulangi, barangkali yang perlu dijelaskan juga di awal tadi saya tampilkan strukturnya di keagamaan itu adalah di bawah kesiswaan ya. Kalau dulu kan ada ekskul, nah itu yang barangkali berbeda dengan yang sebelumnya, ekskul tafid. Nah sekarang semuanya sudah masuk di program keagamaan. Dulu kan di bawah kesiswaan ada tatibsi, ada olimpiade, LDC, dan keagamaan. Nah sekarang semuanya di program keagamaan, termasuk yang hafalannya sudah lebih dari 2 juz, 5 juz, sampai ada yang lebih dari 25 juz. Makanya nanti koordinasi juga dengan tim Tahfidz Ma'had. Nah untuk tim Tahfidz Ma'had ini untuk yang memang anak-anak tinggal di Ma'had selama belajar di Manfaat Kota Malang, plus anak-anak yang hafalannya sudah lebih dari 2 juz. Ya, ini paling tidak untuk menjaga hafalan yang sudah ada dari para siswa dan syukur bisa menambah dari itu ya. Itu kemudian sudah, insya ini saya kira sudah ya, atau mungkin langsung ke saja. Baik, saya kira itu untuk awal, barangkali kita lanjutkan sesi tanya jawab ya.
Monggo kalau ada yang ditanyakan dari siswa, saya tutup share-nya dulu. Ya, ada yang ditanyakan dari para siswa? Tidak tahu Pak Nurul ini tadi terlempar. Ada, monggo, ada yang ditanyakan? Tadi ada sempat bertanya terkait dengan yang hafalannya lebih dari 2 juz, ya, atau yang mau menambah, ya, tentunya diperbolehkan, bahkan diharapkan, dan nanti diharapkan lulus dari MAN itu tidak hanya yang sukses akademisnya, tetapi hafalan Qurannya juga meyakinkan begitu. Oh ya, ini ada pertanyaan terkait dengan kelas 12 ya. Untuk kelas 12 yang belum menyelesaikan hafalan 2 juz bagaimana? Nah, ini tadi memang di jadwal untuk kelas 12 belum disusun pendampingnya ya. Sehingga kelas 12 nanti tetap akan ada, khususnya yang belum hafal juz 30 ya. Nanti akan ada paling enggak langsung semacam ujian bagi yang sudah menuliskan hafal juz 30. Ini kan semuanya berangkat dari Google Form yang di awal semester lalu sudah disusun ya. Tapi ada yang juga yang tidak mengisi. Yang tidak mengisi itu dianggap ya belum hafal juz 30, sehingga nanti dimasukkan dalam program ini. Bagi yang sudah, terima kasih. Nah, nanti tekniknya yang sudah hafal juz lebih dari 20 juz, 15 juz, itu bisa membantu teman-temannya di tim Ma'had, karena sebagian besar juga yang tinggal di Ma'had, untuk yang hafalannya lebih banyak dari itu. Salah satu cara menghafal dan menguatkan hafalan adalah mengajar. Jadi pembina juga. Ya, jadi saya harapkan para siswa yang hafalannya sudah lebih itu ikut membantu di tim Ma'had untuk membantu hafalan yang dihafalan lebih dari 2 juz ya. Seperti itu ya. Jadi kapan setorannya untuk yang kelas 12? Nah, nanti akan ada tim khusus untuk yang mendampingi, karena sebenarnya sudah tidak banyak. Kalau yang belum hafal juz 30 itu paling tidak dari Google Form yang sudah kalian isi dulu ya. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa lewat chat. Ada pertanyaan? Monggo, kalau sudah jelas ya. Cukup. Ada, ini sayangnya saya tidak bisa ngontrol langsung bareng dengan yang di chat di YouTube ya. Di YouTube sebenarnya saya juga buka ini, tapi kayaknya kurang. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Nggak tahu yang di chat di YouTube sudah bisa ngisi daftar hadir atau belum. Tadi saya sudah tampilkan di daftar hadirnya, tetap mengisi karena yang udah terlihat. Nanti kalau di sini kan harus membuka YouTube lagi. Daftar hadir sudah, ini sudah saya chat sebenarnya. Ini tak tolong ke host ya, barangkali untuk bisa menampilkan di YouTube untuk daftar hadirnya. Baik, ada yang tanyakan? Oh, ini ada pertanyaan. Pak, sistem pengujian di akhir semester itu bagaimana ini? Apakah sambung ayat ataukah dibacakan sekaligus semua? Ya, ini kemarin juga ada pertanyaan itu atau ada diskusi ini. Memang idealnya itu setoran ya, kalau 5 juz dibaca semuanya. Cuma kan waktunya nggak mungkin ya untuk seperti itu. Juz 29 baca semua. Coba kan waktunya juga yang nggak mungkin ya. Sehingga nanti lebih banyak ke tekniknya pakai sambung ayat. Pertanyaannya begitu. Ya, terima kasih dari pertanyaan Muhammad Lukman. Ya, untuk ujiannya. Jadi idealnya memang hafalan 2 juz ya membaca semua. Cuma kalau 1 juz itu 45 menit ya, satu anak berarti ya 1,5. Itu pun kalau lancar ya 1,5 jam 2 juz ya, atau 2 jam gitu kalau mungkin dengan agak lambat bacanya. Nah, ya itu sesuatu yang agak sulit. Kayaknya pakai sambung ayat. Baik, ada yang lain yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya, dan masih boleh ditanyakan nanti ke Pak Insan atau ke Pak Nurjaini atau ke Bu Rabi'ah kalau ada hal pertanyaan yang ditanyakan. Begitu ya, Sampun? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dirasa cukup.
kita bisa mengakhiri kegiatan kita, dan Pak Torja ini tadi, ini sudah masuk lagi. Jaringan terputus. Kayaknya insya Allah sudah nggak ada pertanyaan, jelas. Mudah-mudahan semangat anak-anak terus bisa ditingkatkan, khususnya dalam menghafal Al-Quran, dan tetap tidak ketinggalan atau semakin semangat juga dalam akademiknya yang lain, ya. Bukan untuk menjadi penghalang, justru inilah yang akan menguat kita. Al-Quran menolong kita itu tidak hanya nanti di yaumil kiamah, tetapi juga di dunia ini juga akan menolong kita, ya, akan termuliakan. Salah satu yang disampaikan oleh Ustadz Alvin kemarin tuh yang tidak disampaikan di sini tuh kegiatan kita ini adalah memuliakan yang mulia. Jadi kita menjadi orang-orang yang mulia juga, ya. Mudah-mudahan begitu. Saya kira begitu, Pak Nur. Mbak Anita mungkin masih ditambahkan? Saya menambahkan sedikit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu di tim keagamaan, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, wali kelas, pendamping tajwid yang mungkin bergabung di acara koordinasi kita pada siang hari ini melalui streaming YouTube maupun yang ada di Zoom. Dan yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi MAN 2 Kota Malang, kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bisa hadir dan mengikuti sosialisasi, koordinasi, dan juga motivasi terkait tentang persiapan pelaksanaan program tahfidz MAN 2 Kota Malang. Insya Allah secara umum dan secara detail tentang teknis pelaksanaan sudah dijelaskan, dari mulai tadi Bapak Kepala MAN 2 Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan motivasi dari Ustadz Alvin Sohih dari Geria Tilawah, kemudian juga teknisnya telah dijelaskan oleh Pak Insan dan Pak Mirzaini. Jadi anak-anak, pada awal mungkin bulan Agustus kemarin, insya Allah kami sudah meminta data kepada kalian tentang jumlah juz atau hafalan yang sudah kalian hafalkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua yang sudah mengisi form tersebut. Apabila bagi yang belum, berarti memang kami anggap berarti hafalannya mungkin masih belum sampai juz 30, seperti itu. Nah, dengan mengevaluasi dari pelaksanaan tahfidz di tahun sebelumnya, maka kami menghasilkan dan menyetujui atau melaksanakan teknis seperti yang telah disebutkan oleh Pak Insan tadi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap kelas kan dibagi ada yang anak non ma'had maupun ma'had. Untuk teknis nanti pelaksanaan tahfidz bagi siswa yang tinggal di ma'had, secara otomatis pembinaannya ditangani oleh ustadz-ustadz yang ada di ma'had. Semuanya saja, baik yang hafalannya masih belum sampai juz 30 maupun 29, dan yang sudah lebih dari juz 29 dan juz 30. Bagi siswa yang non-ma'had, yang hafalannya sudah lebih dari juz 30 dan juz 29, pembinaannya nanti dilakukan juga oleh ustadz-ustadzah yang ada di ma'had. Waktunya bagaimana? Waktunya berarti nanti menyesuaikan dengan ustadz-ustadzah yang ada di ma'had. Di luar jam mereka mengawal siswa-siswi ma'had melaksanakan tahfidznya. Insya Allah sore. Nah, meskipun nanti sudah PTM, insya Allah pelaksanaan tahfidz tidak terganggu dengan PTM. Bagi yang non-ma'had masih bisa melaksanakan secara daring, bagi yang di ma'had berarti bisa melaksanakan secara offline dengan ustadz-ustadzah yang ada di ma'had, seperti itu. Jadi kami harapkan semoga program tahfidz ini bisa berjalan dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kelas 10 berarti nanti fokus ke juz 30 dengan pembagian seperti tadi disampaikan. Nanti semuanya kelas 10 maupun kelas 11 nilai dari tahfidz ini akan masuk di rapot. Kemudian yang kelas 12, nah ini nanti sebagai salah satu persyaratan kalian untuk lulus dari MAN 2 Kota Malang. Minimal adalah menguasai juz 30. Nah, nanti pelaksanaannya langsung adalah melakukan ujian ya.
ujian setoran untuk waktunya insya Allah sebelum PAT. Ya, nanti waktunya kita akan update apakah sebelum PAT ataukah sebelum PAS besok ini. Nanti khusus kelas 12 yang sekarang, monggo fokus ke juz 30. Bagi yang kemarin belum tuntas juz 30. Sudah minimal itu syaratnya untuk lulus dari MAN 2 Kota Malang. Bagi yang sudah tuntas juz 30, kalau ingin masuk ke juz 29 juga tidak apa-apa. Intinya kami memfasilitasi untuk kelas 12 sebagai syarat dari MAN 2 Kota Malang nanti lulus, selain nanti tes TOEFL, maka juga ada persyaratan hafal juz 30, itu minimal. Nah, nanti kami usahakan bagi yang sudah selesai menghatamkan juz 29, juz 30, akan kami berikan syahadah atau sertifikat, ya, yang akan dikeluarkan oleh MAN 2 Kota Malang bekerjasama dengan Ma'had Al-Qalam. Nah, nanti untuk jurnal presensinya dan sebagainya nanti akan di-share oleh tim keagamaan pada saat setiap selesai setoran, seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program tahfidz ini. Sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya, dikuatkan kembali niatnya, ya, untuk murojaah, untuk melaksanakan hafalan juz 30 dan juz 29. Bagi yang sudah lebih dari itu juga monggo bisa lebih ditingkatkan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ketika kusido di pagi hari, silakan juga itu bisa dilakukan dijadikan sebagai media untuk murojaah bersama teman-teman dan wali kelas. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah sudah sangat jelas penjelasan penambahan dari Bu Anita tadi ya. Baik, saya kira tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mendapatkan hasil juga yang terbaik, dan juga untuk saat ini ataupun yang akan datang kita tetap semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Saya kira itu kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis, dan alhamdulillah baik para siswa sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurjaini. Ibu yang sudah menonton di YouTube, ada Pak Emma, ada Pak Yogi, dan beberapa wali murid semuanya yang tetap setia mendampingi anak-anak di kegiatan pada siang hari ini. Ya, Pak Amir. Terima kasih Mas Belum. Ya, sudah menghosting acara siang hari ini. Ya. Sami. Ya. Semuanya Pak Ju ya mendampingi anak-anak juga. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hasan. Mohon izin